Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam pekerjaan pada proses produksi buku ya. Kemudian kita juga belajar tentang sebuah legenda dari Yogyakarta yakni Kali Gajah Wong. Nah, yang belum melihat videonya bisa klik di pojokan. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang sebuah kota yang mendapat julukan kota 1000 industri. Gimanakah gitu? Ya, tepat. Kota Tangerang. Nah, petanya sebagai berikut ini ya. Kota Tangerang terdapat di Provinsi Banten, tepatnya di barat kota Jakarta. Bisa dikatakan daerah ini sebagai penyangga ibu kota ya, karena sini banyak sekali industri yang berdiri. Nah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Semoga diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa disilahkan. Selesai. Simak baik-baik videonya sebagai berikut. Pekerjaan penduduk Tangerang itu apa saja? Ya, karena kota Tangerang merupakan kota yang memiliki banyak sekali industri, tentunya saja pekerjaannya pun juga beragam. Misalnya ada pedagang, wirausaha, guru, dokter, buruh pabrik, montir, dan pengrajin. Nah, selain terkenal sebagai kota industri, kota Tangerang juga memiliki peninggalan bersejarah yang masih dapat kita lihat sampai sekarang. Lalu peninggalan sejarah itu apa saja? Yuk kita cari tahu bersama. Nah, yang pertama masjid ya, Masjid Jami Kalipasir. Nah, masjid ini seluas 288 meter persegi, didirikan pada tahun 1700 oleh Tumenggung Pamit Wijaya dari Kahuripan, Bogor. Selanjutnya ada Kelenteng Bontebio. Kelenteng yang dibangun pada tahun 1684 ini terletak di Jalan Bakti, kawasan Pasar Lama, Kota Tangerang. Meski sudah dibangun sejak lama, kelenteng ini baru mendapat izin pemerintah pada 6 Januari 1912. Selanjutnya, peninggalan bersejarah yang lain ialah Museum Benteng Heritage. Nah, awalnya museum ini adalah rumah tua bergaya arsitektur tradisional Tionghoa. Kemudian pada tahun 2009, rumah yang tidak terawat itu direstorasi menjadi sebuah restoran sekaligus museum. Ya, restorasi ini diperbaiki ya, atau dibangun kembali, diperbaiki. Nah, selanjutnya ada Bendungan Pintu Air 10. Bendungan ini dibangun pada tahun 1927 dan mulai beroperasi pada tahun 1932. Nah, selanjutnya, karena di kota Tangerang ini dikenal sebagai kota industri, yuk kita simak gambar berikut ini. Gambar apakah ini kira-kira? Ya, ini ada gambar industri otomotif dan industri sepatu ya. Bila kita lihat di sini ada aktivitas yang dilakukan oleh karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Bila di industri otomotif didominasi oleh karyawan laki-laki, sedangkan di industri sepatu didominasi oleh karyawan perempuan. Nah, pekerjaannya pun juga beragam ya. Selain karyawan, ada juga yang berprofesi sebagai driver atau supirnya yang mendistribusikan barang. Kemudian ada operator mesin ya. Kemudian ada pedagang kecil yang menjual atau mengecer barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, selanjutnya kita diskusikan pertanyaan yang ada di buku siswa. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerjaan yang sama pada kedua pabrik tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut ini. Nah, pada gambar
kedua, terlihat sebagian besar buruh yang bekerja pada pabrik sepatu adalah perempuan. Namun di sana juga ada terlihat ada pekerja laki-laki. Pada gambar pertama terlihat bahwa pekerja di pabrik ban didominasi oleh laki-laki. Kesamaan pada kedua gambar adalah adanya pekerja laki-laki pada kedua pabrik tersebut. Selanjutnya, industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan. Siapa saja pekerja dan pekerjaannya, tuliskan pada kotak berikut ini. Nah, jawaban alternatifnya sebagai berikut. Misalnya industri minyak kelapa sawit. Yang bekerja di industri kelapa sawit ialah masyarakat sekitar, ya. Dan pekerjaannya adalah karyawan dan buruh harian. Nah, karyawan ya berarti ya bisa mengoperasikan mesin, kemudian buruh harian ya ada yang bertugas memetik kelapa sawit ya, kemudian dijual ke pabrik. Nah, demikian sahabat kelas 4 pembelajaran singkat pada hari ini. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.